Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sharing fitur baru yang sudah kita rilis ya ke sistem Nobar Love Runner, yaitu fitur pencairan komisi. Oke, yang pertama yang mau ingin disampaikan adalah mengenai flow pencairan ya. Jadi flow pencairan ini dia akan meliputi beberapa tahapan ya, mulai dari usernya, kemudian nanti moderasi oleh admin, dan nanti proses di Senditnya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah si usernya ya, ketika akan melakukan pencairan itu dia harus menambahkan rekening bank. Nanti kita demokan ya di aplikasinya ini, baru kita sampaikan dulu flow-nya. Kemudian dia membuat pengajuan pencairan dengan memilih pencairannya itu akan ditransfer ke rekening bank apa begitu ya. Nah, kemudian nanti dia membuat pencairan, nanti status pencairan menjadi created. Created ini dibuat dan artinya masih belum dimoderasi oleh admin ya. Nanti setelah dimoderasi oleh admin ya, dimoderasi, dicek begitu ya, apakah memang ini pencairannya nampak normal atau abnormal. Nanti ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Kemudian, nah ini ada dua pilihan nih ketika moderasi. Dia bisa menolak ya, mereject begitu. Jadi kalau di reject statusnya menjadi rejected, jadi dan pencairannya tidak akan dilakukan gitu. Atau bisa di approve gitu. Nah kalau sudah di approve nanti statusnya menjadi pending gitu. Pending ini artinya menunggu ya, menunggu diproses oleh Senditnya, dan biasanya pending ini nggak lama ya, hanya hitungan menit mungkin. Hanya hitungan menit, nanti setelah pending dia akan berubah. Nah, ini berubah ini ada dua kemungkinan ya, dia completed. Completed ini artinya si pencairannya sudah ditransfer, sudah selesai proses transfernya oleh Sendit dan selesai gitu ya, diterima oleh bank yang bersangkutan. Atau failed begitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, dia completed atau failed. Nah, kemudian kalau failed, pertanyaannya kenapa failed begitu ya. Nah, ini ada ketika nanti failed itu ada keterangannya. Dia failed karena apa begitu. Nah, ini ada kode errornya ya. Ini ada kode errornya, ini ada banyak. Eh, ada insufficient balance. Insufficient balance ini adalah masalahnya di sisi Senditnya. Jadi di akun Senditnya Ladan Cinema itu tidak ada cukup balance untuk mentransfer sejumlah eh, pengajuan pencairannya begitu ya. Atau bisa jadi karena masalah di sisi banknya begitu ya, atau masalah switchingnya. Nah, atau ini mungkin yang mungkin akan banyak ya untuk kasus-kasus yang failed, misalkan invalid destination. Jadi misalkan dia salah masukin nama atau salah masukin nomor rekening. Nah, ini yang paling mungkin eh, terjadi gitu. Ini juga mungkin sih yang rejected by bank, jadi ditolak oleh bank tujuannya, atau ada proses transfer error, eh, dan seterusnya. Ini terus terang kita juga nggak tahu ya transfer error ini penyebabnya apa. Jadi kalau misalkan nanti ada kejadian failed seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menghubungi eh, si support Reddit-nya gitu ya. Atau sebetulnya bisa dicoba ulang lagi sih. Jadi ketika misalkan sudah failed begitu ya, dia saldonya tidak akan berkurang ya. Kalau failed, saldonya tidak akan berkurang, akan balik lagi begitu, saldonya akan kembali utuh dan bisa dicoba lagi mulai dari sini lagi begitu ya. Ya mungkin kalau kalau misalnya dicoba dan gagal pertama gitu ya, nanti yang keduanya mungkin bisa dicoba dirubah ke bank yang lain gitu ya. Karena kalau ke bank yang sama atau dengan nomor rekening yang sama, yang bisa jadi nanti errornya juga sama gitu. Nah, kemudian nah ini rangkuman saja ya, tadi kan sudah disampaikan. Jadi created itu pencarian sudah dibuat oleh user dan menunggu moderasi oleh admin. Nah, ini kalau pending artinya pencairannya sudah dimoderasi dan sudah dalam proses oleh Sendit begitu ya. Nanti kalau sudah pending, ini ada dua kemungkinan ya. Tadi sudah dijelaskan, bisa completed atau failed gitu. Ini kalau rejected, ini dia di reject karena alasan tertentu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan sih kenapa di reject ya. Pertama, misalkan transaksinya mencurigakan atau nomor rekeningnya fiktif. Jadi misalkan nomor rekeningnya tuh misalkan 1111 gitu ya. Itu kan nggak mungkin ya nomor rekening seperti itu gitu.
Atau juga misalkan transaksinya nilainya eh, fantastis begitu ya, misalnya 100 juta gitu ya, minta komisi, padahal komisinya dia nggak nyampe segitu, tuh bisa langsung di reject saja. Walau sebetulnya secara sistem kita sudah membuat filtering ya, filter misalkan dia tidak bisa melakukan permintaan pencairan melebihi omset komisi yang dia miliki dan seterusnya. Itu sudah kita lakukan filtering di awal. Tapi misalkan ada satu dan lain hal yang membuat dia bisa mengajukan pencairan lebih besar dari yang seharusnya, nah disitulah eh, apa fungsinya ada moderasi begitu ya. Nah, kemudian juga ini perlu diketahui ya. Jadi setiap pencairan itu ada biayanya, biaya di sisi senditnya besarnya Rp5.000, tapi kena PPN 11%, 11% dari 5.000 jadi 550, jadi totalnya adalah kena 5.550. Nah, ini uangnya di siapa yang membayar begitu. Jadi yang membayar itu adalah si sellernya yang menerima komisi. Nah, ini jadi dikurangin ya, dikurangi dari total pencairan yang diminta. Misalkan dia melakukan pencairan 100.000, nanti dia terimanya itu akan 100.000 dikurangi 5.550. Makanya di sini kita ada sistem minimum pencairan ya, karena kalau terlalu kecil juga nanti rugi. Misalkan dia minta mencairkan 5.000, ya habis uangnya gitu. Bahkan nggak cukup untuk membayar biaya pencairan. Jadi di sini ada sistem minimum, dan ini pun minimum bisa bisa ditingkatkan ya. Nanti terserah ke Toledan Cinema apakah mau dinaikkan misalkan 50.000 gitu ya minimum pencairannya, atau 100.000 itu silahkan. Tapi by system ini bisa dirubah gitu. Oke, ini penjelasannya. Kita coba masuk ke ini ya, kita coba demokan. Ini kita demonya di tayang ya di apa? Di development ya, supaya eh, mudah, dan ini juga hanya berupa simulasi saja. Oke, jadi ini ceritanya ada satu user ya, dia punya jumlah komisi. Ini contoh saja 15 juta, angkanya besar dari 2 transaksi. Kemudian di sini ada pencairan yang diproses ini, dan ada pencarian sukses gitu. Nah, ini kalau dilihat ke bawah di sini ada histori pencarian yang sudah pernah dia lakukan. Kalau belum pernah pencarian dia ya ininya kosong ya. Tapi ini contoh sudah ada beberapa histori, dan bisa kelihatan nih pencarian yang sukses sebesar Rp328.375. Dan di sini bisa kelihatan fee-nya juga gitu. Fee pencairan artinya yang dipotong dari pencairannya dia dan langsung otomatis masuk ke Sendit gitu. Dan yang dia terima oh sorry, ini RP-nya 2 ya, nanti kita betulin. Seperti itu. Kemudian, nah ketika dia ingin melakukan pencairannya, dia harus menambahkan dulu rekening bank. Nah, ini contoh ya, ini ada dia misalkan sudah menambahkan 2 rekening, misalkan dia mau menambahkan rekening bank lain bisa. Misalkan bank tujuannya ke bank mana? Ini list bank yang disupport oleh Sendit ya. Ini ada banyak. Ini ada ke ini juga, ada ke OVO, GoPay dan seterusnya ya. Misalkan kita coba ke Bank Mandiri saja, nama rekeningnya ini asal saja ya. Sekarang namanya Jeremy Thomas misalkan. Nanti kan muncul di sini Bank Mandiri Jeremy Thomas begitu ya, sama bank-bank yang lain yang sudah pernah dia tambahkan. Nah, selanjutnya dia tinggal masuk ke pencairan. Kemudian dia tinggal klik yang di sini, button di sini. Nah, nanti akan muncul nih batas pencairan. Jadi, batas pencairan ini adalah jumlah komisi dikurangi pencairan baik yang dalam proses maupun yang sudah sukses gitu ya. Jadi misalkan dia punya saldo 100.000 dan dia sudah mengajukan pencairan 100.000 juga, tapi masih dalam proses, ya udah dia harus nunggu dulu gitu. Harus nunggu si pencairan yang diproses itu sampai selesai atau ditolak gitu. Kalau ditolak ya 100.000-nya nggak akan hilang, dia balik lagi ke apa ke komisi begitu ya. Dia tinggal pilih nih bank-bank yang sudah pernah dia tambahkan ya. Misalkan ini kita coba simulasikan dulu ya, simulasikan rekening bank yang failed nih, yang failed. Nah, ini memang dari Senditnya menyediakan rekening bank yang kalau kita coba transfer ke rekening bank ini dia akan gagal gitu ya.
Di sini di development nilainya 10.000 ya minimumnya, tapi kalau di produksi ini sudah 25.000 ini untuk testing saja. Ini kita coba ya, misalkan kita mengajukan pencairan 5.000, which is dia di bawah nilai minimum pencairan. Ini kita coba. Nah, ini ada error nih. Harus melebihi minimum pencairan sebesar Rp10.000 gitu. Kemudian kita coba sekarang 100.000 ya, misalkan 100.000. Ini karena dia memang punya saldonya 14 juta, ini harusnya bisa nih ya, 100 mengajukan pencairan sebesar 100.000. Ini kita klik ke sini, kita buat. Nah, sudah berhasil ditambahkan ya. Ini coba kita refresh. Nah, jadi di sini kelihatan ya jumlah pencarian yang masih diproses 100.000. Tadi kita yang 100, nah ini ya. Nah, ini jam dibuat barusan ya, 14 Mei. Transfer ke Bank Mandiri ini jumlahnya 100.000. Nah, di sini ada biaya nih. Biayanya 5.500. Jadi dia nanti kalau ini berhasil akan diterima Rp94.450 saja gitu. Nah, jadi ketika si user sudah mengajukan pencairan, itu akan muncul di sini nih di super admin ya. Super admin, teman-teman admin bisa masuk ke pencairan. Nanti di sini ada status pencairan yang dibuat gitu. Jadi semua pencairan yang diajukan oleh user itu awalnya akan masuk ke di sini dulu, di created ya, dibuat. Dan di sini ada button admin bisa meng-approve atau mereject. Nanti kalau sudah proses akan pindah ke sini nih. Ini contoh nih ya. Ada yang berhasil, ada yang ditolak, ada yang gagal gitu ya. Nah, ini ada keterangan gagalnya kalau gagal. Nah, ini admin bisa ngecek ya di sini misalkan nomor rekeningnya wajar atau tidak, kemudian jumlah pencairannya eh, kira-kira oke atau tidak begitu ya. Kemudian klik cek kredit. Nanti bisa kelihatan dia total komisinya 15 juta. Dia sudah mencairkan 398.000 dan dia mengajukan pencairan 100.000, which is yang ini ya. Nah, ini kalau dilihat nih, oke ini wajar begitu. Nah, bisa di approve nih. Di approve, dia akan otomatis pindah ke pending atau diproses. Ya, pindah ya. Nah, ini nunggu biasanya hitungan beberapa menit ya atau detik. Dia akan pindah ke berhasil atau gagal. Ini ada dua kemungkinan. Nah, ini untuk yang mandiri ini memang dibuat oleh Candid untuk mensimulasikan transaksi yang gagal. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini invalid destination. Jadi untuk kasus yang ini, Bank Mandiri yang 76321 ini, dia invalid destination gitu. Jadi bisa kelihatan ini status filenya kenapa. Dan yang bersangkutan juga usernya nanti ketika pencarian gagal, tuh ada keterangan nih. Pencariannya failed karena invalid destination gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba bank yang lain. Ini coba ke BCA. Dan kita misalkan minta pencarian 250.000. Oke, kemudian udah berhasil dibuat ya. Kita lihat yang statusnya created. Nah, ini ya. Ini dibuat 94, 250.000. biaya segini diterima, ada statusnya masih created. Nah, kemudian di sini muncul lagi. Jadi kita sudah dibuat akan selalu ada moderasi dulu ya oleh admin. Ini kita cek kredit. Jadi tadi yang di reject nggak akan muncul ya. Jadi udah hilang gitu. Jadi dia tidak apa? Tidak memakan saldo komisi haknya dia gitu. Tetap bisa dicairkan kembali kalau misalkan memang gagal. Ya, pencairannya 250.000. Ini kalau oke, kita approve. Nah, dia akan pindah ke diproses ya. Dia hitungan detik biasanya akan pindah ke, ini harusnya berhasil ya. Nah, berhasil. Nah, ini ya, tanggal disetujui. Nah, ini 14 Mei ya. BCA 250.000. Berhasil ya. Nah, ketika sudah berhasil,
akan ada email ya ke email yang bersangkutan bahwa pencariannya berhasil. Emailnya dari Sendit. Nah, ini seperti ini. Ini contoh emailnya ya. Email berhasil ditransfer sebesar segini. Ini dipotong biaya admin ya, biaya pencairan. Ya, begitu ya, teman-teman. Jadi fitur pencairan sudah bisa digunakan. Eh, Mudah-mudahan lancar terus dan bisa digunakan oleh user untuk mencairkan komisi yang sudah dia miliki gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.